Sejak awal, Ibu Rani tidak pernah menyukai Naila. Ibu Rani adalah ibu mertua Naila. Perempuan miskin seperti kamu pantasnya jadi pembantu, bukan menantu, kata Bu Rani dengan sinis saat pertama kali Naila datang ke rumah besar mereka. Reza, aku tidak bisa paham, kenapa kamu pilih perempuan seperti Naila? Miskin, tidak punya latar belakang. Ibu malu kalau dia jadi menantuku. Reza hanya diam, seolah lidahnya keluh untuk membela istrinya sendiri. Naila menunduk, menahan air mata. Reza adalah putra satu-satunya Ibu Rani, dan beliau sangat menyanjung dan menyayangi putranya tersebut. Ibu, Naila perempuan baik. Dia setia, sederhana, dan sabar. Kata Reza mencoba berbicara dengan ibunya. Reza, teriak Ibu Rani. Baik saja tidak cukup, kamu pantas dapat yang sederajat. Kamu itu insinyur, kerja di perusahaan besar, dan kamu bukan anak orang sembarangan. Naila pelan, menahan tangis. Saya minta maaf, Bu, kalau saya belum bisa membanggakan. Tapi saya mencintai Reza, dan saya akan berusaha jadi istri yang baik. Bu Rani memandang Naila sinis. Cinta tak bisa buat makan, Nay. Cinta kamu itu cuma beban buat keluarga kami. Kamu tidak pantas untuk putraku, katanya. Reza tetap diam, tak membela Naila sama sekali. Hati Naila hancur dengan kenyataan tersebut. Suatu malam Reza berusaha untuk meminta maaf dengan Naila. Tak apa, Reza. Aku di sini bukan untuk disukai. Aku di sini karena cinta, ucap Naila menjawab. Saat itu mereka sedang makan malam berdua dalam keheningan. Beberapa bulan kemudian, saat itu Reza baru pulang kerja, ibunya menanti dengan seorang wanita muda yang cantik. Reza, kenalkan, ini Dina, anak sahabat ibu. Lulusan luar negeri, anak tunggal pemilik perusahaan properti. Lihatlah Reza. Dina ini anggun, terhormat dari keluarga terpandang. Bukan seperti itu, katanya sambil melirik Naila dengan jijik. Dina tersenyum manis. Hai Reza, mama kamu banyak cerita tentang kamu. Katanya kamu kerja keras dan belum punya pasangan yang sepadan. Katanya. Reza pun tersenyum sekaligus kaget dan gelisah. Dia memandang Naila sambil bertanya kepada ibunya. Ibu, ini maksudnya apa? Kamu harus pikirkan masa depanmu. Naila itu bukan siapa-siapa. Kalau kamu nikah sama Dina, masa depanmu lebih cerah. Hidupmu akan terangkat. Jawab ibunya tanpa memikirkan perasaan Naila saat itu. Reza hanya terdiam, tak menyangkal, tak membela Naila sama sekali. Naila duduk di kamar, menatap Reza dengan mata berkaca-kaca. Jadi ini akhirnya ya Reza, kamu pilih diam dan ikut kemauan ibumu? Reza antara ragu dan tidak tahu harus berkata apa. Aku bingung Naila, ibu hanya ingin yang terbaik. Naila dengan tegas dan lembut. Aku memang tak sempurna, tapi aku mencintaimu sepenuh hati. Jika menurut kalian, aku bukan yang terbaik, maka biarlah aku pergi dengan harga diriku. Reza, dengan nafas berat, tapi tetap membiarkannya pergi tanpa berusaha menahan Naila sama sekali. Naila pergi dengan tenang, hanya membawa pakaian, dan harga dirinya yang tak akan pernah ia serahkan begitu saja atas perlakuan Reza dan ibunya. Satu hal yang mereka tidak ketahui tentang siapa sesungguhnya Naila. Biarlah pikir Naila saatnya akan tiba mereka melihat siapa aku sesungguhnya. Selama ini Naila menyembunyikan identitas dirinya yang adalah putri konglomerat yang terkenal dan dermawan. Naila sengaja berbuat begitu karena ingin melihat apakah Reza dan keluarganya mencintai dirinya tulus bukan karena kekayaannya. 2 tahun kemudian, Reza terlihat gusar. Dina yang dulu terlihat anggun, ternyata hanya pandai bersandiwara. Rumah tangga mereka penuh konflik, tuntutan, dan drama. Ibu Reza pun tidak bisa berkata apa-apa melihat rumah tangga putranya dan perempuan pilihannya tersebut. Suatu hari saat menghadiri acara amal besar yang diadakan oleh Yayasan Sosial, Reza dan ibunya terpaku. Seorang wanita muda naik ke panggung, mengenakan kebaya elegan dan senyum hangat. Naila melangkah ke panggung dengan anggun, mengenakan kebaya biru muda. Ruangan sunyi melihat kecantikannya dan wibawanya. Dan kini, kita sambut pendiri dan ketua Naila Foundation, Ibu Naila Darto. Terdengar kata sambutan dari atas podium. Bu Rani terperanjat di antara tamu undangan tak percaya. Itu Naila. Reza kaget, hampir tak percaya. Dia berubah, Bu. Bu Rani shock. Jadi, dia anak orang kaya? Dan aku sudah menghina dia dan membuatnya pergi? Reza tertunduk, sesal menggelayuti wajahnya. Aku sudah menyakitinya, aku salah, Bu. Naila berjalan turun dari panggung. Matanya menangkap Reza dan Bu Rani di antara tamu. Ia hanya tersenyum kecil, lalu menunduk sopan dan melanjutkan langkah tanpa menoleh lagi. Reza tersadar dan berlari, mengejar Naila. Tunggu, aku minta maaf.
Aku terlalu pengecut waktu itu. Aku tidak tahu kalau... Naila berdiri tenang, tak tersentuh emosinya. Aku sudah memaafkanmu, Reza. Tapi maaf, hidupku sudah berjalan ke arah yang berbeda, dan aku bahagia sekarang. Aku putuskan untuk melanjutkan hidupku tanpamu. Naila pun berlalu meninggalkan Reza, dan ibunya yang terdiam menahan rasa malu. Reza menatap hampa. Aku kehilangan seseorang yang paling berharga. Naila tersenyum tenang. Kadang sesuatu yang tak dianggap justru yang paling berharga. Dan kamu sudah terlambat menyadarinya. Naila berpesan, jangan remehkan seseorang hanya karena statusnya hari ini. Dunia berputar. Dan orang yang kamu abaikan hari ini bisa jadi adalah seseorang yang akan membuatmu menyesal selamanya.